yaitu ilmu tentang bernafas, di mana jika panjenengan semua sudah bisa menguasainya, maka panjenengan akan menjadi orang yang sakti. Duduklah dengan posisi santai senyaman mungkin, kendorkan semua otot dari ujung kepala hingga ujung kaki, kemudian fokus dan sadari setiap nafas yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Tak tegaskan sekali lagi alur biar nggak salah. Bernafaslah melalui lubang hidung, jangan melalui mulut. Dan lakukan pernafasan perut, bukan pernafasan dada. Pernafasan perut gampangnya adalah pada saat panjenengan bernafas, maka yang akan kembang kempis adalah bagian perut, bukan bagian dada. Loh, emang kenapa Kiko harus pakai pernafasan perut? Cuma ambegan aja kok ya, diatur-atur. Begini Bolo, pernafasan perut akan membuat tubuh kita menjadi lebih rileks, mirip pada saat kita sedang tertidur. Pernafasan perut juga akan membuat kondisi kesadaran tubuh kembali ke settingan pabrik, yaitu persis ketika kita masih di dalam kandungan ibu, di mana pada saat kita bayi dan masih berada di dalam perut, kita bernafas dengan menggunakan tali pusar. Jika panjenengan sering berlatih dan kemudian sudah bisa menguasai teknik bernafas atau meditasi nafas ini, artinya pada saat berkegiatan sehari-hari pun tetap bisa mencapai kesadaran penuh bahwa di setiap detik itu ada hembusan nafas yang masuk dan keluar melalui lubang hidung, maka panjenengan akan merasakan keistimewaan berikut ini. Keistimewaan orang yang menguasai teknik meditasi sadar nafas yang pertama, adalah dirinya akan memiliki pagar gaib alami yang kuat. Kilanang Jagat dalam berbagai kesempatan sudah banyak mengingatkan bahwa setiap manusia lahir dengan memiliki pagar gaib. Hanya saja bedanya ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Selain dari pendampingan entitas, pagar gaib sejatinya berpondasi pada yang namanya kekuatan mental. Jadi semakin kuat bahkan juga semakin bersih mental panjenengan, maka semakin sulit pula panjenengan untuk terkena hal-hal yang berasal dari serangan energi negatif. Lalu bagaimana olah nafas bisa membantu meningkatkan kekuatan mental kita? Ya karena dengan rutin melakukan meditasi atau semedi nafas, akan bisa membantu panjenengan dalam menemukan yang namanya ketenangan batin. Setiap saat, jiwa panjenengan akan selalu mengembara, entah ke masa depan atau malah balik ke masa lalu. Jika hal itu dibiarkan liar bahkan tidak terkontrol, maka akan menimbulkan banyak kecemasan dan kekhawatiran. Misal saja amit-amitnya panjenengan kok tiba-tiba saja sakit yang gak kunjung sembuh. Sudah segala macam obat dimakan tapi belas gak ada kacek-kaceknya. Lalu mengembaralah sang jiwa tadi di alam angan-angan. Wah, jangan-jangan gue kena santet nih. Atau jika yang sakit adalah bisnis panjenengan yang amit-amitnya jadi sepi, maka jiwa itu kemudian akan melayang mengembara sehingga akan muncul pikiran negatif yang sama. Nah, jika mentalnya sudah terkena sedemikian itu, yang tadinya sakit atau sepinya toko sejatinya bukan karena santet, maka malah akan benar-benar bisa terkena santet beneran. Ingat, energi negatif akan menarik energi yang negatif pula. Sebenarnya ini hanya soal hukum tarik-menarik saja. Namun jika semedi nafas ini sudah bisa dikuasai, yaitu dengan menyadari keluar masuknya nafas melalui hidung, maka setiap kali jiwa kita hendak mengembara dan memunculkan pikiran-pikiran negatif, hal itu tidak akan pernah terjadi. Dengan kata lain, melalui semedi nafas, pikiran kita akan bisa menjadi lebih tenang alias tidak stres, sehingga jika otak kita tidak berpikir yang aneh-aneh, bahkan selalu bisa mengisinya dengan pikiran-pikiran positif, maka yang namanya santet, kiriman, ataupun guna-guna, semuanya itu akan sangat sulit untuk mengenai kita. Keistimewaan orang yang menguasai teknik meditasi sadar nafas yang kedua, adalah memiliki kemampuan untuk bisa pulih dengan cepat. Ketika panjenengan sudah menguasai teknik semedi nafas yang benar, maka sel-sel yang ada di dalam tubuh akan memiliki proses regenerasi yang lebih cepat dari biasanya. Menurut guru biologi waktu SMA yang demikian itu disebabkan oleh kadar oksigen yang melimpah di dalam darah, atau biar lebih mudah dipahami ibarat mesin. Jika kita rutin melakukan olah nafas, maka kadar oksigen yang ada di dalam darah itu adalah Pertamax Turbo, sehingga mesin tadi akan lebih awet dan juga lebih bertenaga. Agar bisa pulih lebih cepat dari sebuah penyakit, maka selain dengan mengusahakannya melalui jalur medis, panjenengan juga bisa menerapkan ilmu olah nafas berikut ini. Duduklah di atas salah satu unsur bumi yang berupa tanah, batu, atau rumput, tapi rumput asli Lohia bukan rumput sintetis. Kalau memang akibat sakit panjenengan tidak bisa duduk di bawah, maka bisa duduk di kursi roda atau di kursi biasa. Namun, telapak kaki panjenengan harus bersentuhan langsung dengan salah satu dari 3 unsur bumi tadi. Setelah semua persiapannya beres, maka mulailah menyadari nafas yang masuk dan keluar melalui hidung,
kemudian fokuslah di bagian tubuh yang sakit. Jika bagian yang sakit tadi mulai terasa senut-senut, tetap saja lanjut. Tidak usah takut karena memang demikianlah prosesnya. Melalui teknik meditasi nafas yang dikombinasi dengan grounding atau teknik membumi ini, sel-sel yang rusak di dalam tubuh akan diperbaiki dengan bantuan energi alam. Bahkan energi-energi negatif termasuk kesakitan yang ada di dalam tubuh akan diserap masuk ke dalam bumi. Jadi semisal hanya dengan konsumsi obat saja panjenengan diprediksi akan sembuh dalam waktu 2 minggu, maka dengan menambahkan teknik olah nafas dan membumi tadi, paling hanya butuh waktu 1 minggu saja untuk menjadi pulih. Pertanyaannya adalah berapa kali ritual tadi harus dilakukan? Kalau menurut KLJ semakin sering akan semakin baik. Memakai energi alam tidaklah sama dengan memakai obat-obatan kimia. Di samping itu, energi alam juga tidak memiliki efek samping yang buruk. Keistimewaan orang yang menguasai teknik meditasi sadar nafas urutan ketiga adalah daya spiritualnya lebih besar dibanding dengan rata-rata. Tadi Kilanang Jagat sudah sebutkan bahwa meditasi nafas akan membuat kadar oksigen di dalam darah seolah-olah menjadi Pertamax Turbo, sehingga selain akan menghasilkan energi yang lebih besar, juga akan membuat mesin atau tubuh kita jadi lebih sehat. Tapi ternyata Pertamax Turbo yang ada di dalam darah tadi juga akan membuat pusat energi lain di dalam tubuh akan menjadi aktif, yaitu cakra ataupun kundalini. Jadi jika ada yang bilang bahwa meditasi olah nafas bisa membuat mata batin kita menjadi lebih peka, ya bisa jadi memang demikian. Bisa jadi Pertamax Turbo yang dihasilkan dari ritual olah nafas telah mengaktifkan cakra mata ajnanya, atau bahkan malah mengaktifkan kundalininya yang menyebabkan aktifnya semua cakra. Atau malah ada yang merasa bahwa dengan rutin olah nafas ini, dirinya lebih bisa meredam nafsu keduniawiannya, bahkan juga merasa lebih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang demikian juga bisa saja terjadi, karena siapa tahu Pertamax Turbo tadi telah men-trigger cakra jantungnya sehingga menjadi aktif. Sehingga dari aktifnya cakra atau kundalini tersebut, maka akan tercipta peluang bahwa daya spiritual panjenengan yang besar akan tersalurkan menjadi sebuah kemampuan supranatural. Memang tidak semuanya, tapi rata-rata akan mengarah ke hal yang demikian. Keistimewaan orang yang menguasai teknik meditasi sadar nafas urutan keempat adalah memiliki getaran energi atau vibrasi yang tinggi jika dibandingkan orang biasa pada umumnya. Pada dasarnya tubuh kita tersusun dari partikel-partikel terkecil alam semesta yang disebut dengan atom. Atom lohia bukan kacang atom. Kalau yang itu sih enaknya dicampur dengan Indomie rebus rasa ayam bawang. Atom-atom ini bergetar dan bergesek sehingga terciptalah sebuah percikan-percikan energi yang sangat halus. Sehingga semakin tinggi atom-atom tadi bervibrasi, maka akan semakin tinggi atau semakin kuat pulalah tegangan energi yang dihasilkan. Memang apa sih pentingnya energi dari vibrasi tadi? Nah di sini uniknya. KLJ akan coba jelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Ibarat panjenengan sedang nonton konser musik dan berada di antara kerumunan orang banyak. Maka jika vibrasi energi panjenengan tinggi, panjenengan akan mudah terlihat oleh sang penyanyi yang ada di atas panggung. Demikian pula di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang vibrasi energinya tinggi akan mudah terlihat oleh alam semesta. Tapi bukan berarti yang lain tidak bisa terlihat, jangan diartikan demikian loh ya. Hanya saja orang yang vibrasinya tinggi memang akan terlihat lebih mencolok. Sehingga jangan heran jika orang yang vibrasinya tinggi, maka doa atau hajatnya akan menjadi mudah dikabulkan. Dan apa sebenarnya hubungan antara semedi sadar nafas dengan vibrasi energi yang tinggi, akan KLJ jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Pada saat kita menyadari nafas, maka sekali lagi, pikiran dan jiwa kita akan tetap berada di alam yang sekarang. Artinya tidak berada di waktu dan di tempat yang lain. Hal ini oleh para Zen Master disebut dengan mindfulness. Ketika jiwa dan raga panjenengan bisa hadir bersamaan di tempat dan waktu yang sekarang, maka hal itu akan membuat atom-atom pada tubuh panjenengan bergetar dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya. Dari tadi saya sebenarnya mau tanya Ki, apa